Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19, tugas analisis struktur dan pemodelan portal baja 2 dimensi, yang beranggotakan saya Anita Risma Damayanti dan teman saya Salma Julfa serta Sonia Injang Safitri. Untuk tugas analisis struktur dan pemodelan portal baja 2 dimensi, bangunan yang kami tinjau adalah parkiran Abu Bakar Ali yang berlokasi di Jalan Abu Bakar Ali nomor 75001, Suryat Majan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut merupakan denah dan potongan bangunan yang kami tinjau. Gambar pertama merupakan denah dari parkiran Abu Bakar Ali, dan kemudian gambar yang kedua merupakan potongan portal yang akan kami tinjau nanti. Selanjutnya, untuk profil baja, kolom yang kami tinjau memiliki panjang 2,8 meter untuk kolom atas dan 5,5 meter untuk kolom bawah. Profil baja kolom yang digunakan yaitu WF 250 x 250 mm. Kemudian, untuk profil baja balok yang kami tinjau memiliki panjang 4 meter untuk balok pendek dan 6,8 meter untuk balok panjang. Profil balok yang digunakan yaitu WF 450 x 200 mm. Berikut merupakan analisis data beban yang kami gunakan. Beban yang kami tinjau adalah beban kolom, beban balok, beban ADL ada additional dead load, beban hidup, dan beban gempa. Dari data analisis beban dan hitungan manual didapatkan total massa portal yaitu 1323,681 kN. Untuk analisis SAP yang kami gunakan, menggunakan model portal 2 dimensi dengan satuan kilonewton meter kolom. Kemudian, untuk menganalisis SAP, step kedua yaitu untuk menginput dimensi portal. Kemudian untuk step yang ketiga yaitu menginput data baku mutu baja 37. Dan setelah itu, memilih tumpuan yang akan digunakan, dan pada kasus ini, kami menggunakan tumpuan jepit. Step yang selanjutnya yaitu menginputkan data-data profil baja yang digunakan untuk pemodelan portal 2 dimensi. Di sini kami menggunakan baja profil WF 450 x 200 mm untuk balok dan 250 x 250 mm untuk kolom. Kemudian step selanjutnya yaitu assign profile baja sesuai dengan kegunaannya, dilanjutkan dengan menentukan data beban yang digunakan, yaitu dead load, live load, additional dead load, dan beban gempa. Kemudian, step yang ke-8 yaitu membandingkan analisis SAP dan manual pembebanan. Setelah mendapatkan hasil analisis SAP, massa portal sebesar 1322,913 kN yang dibandingkan dengan massa portal dari hitungan manual yang didapatkan massa portal sebesar 1323,681 kN. Dari dua data tersebut diperoleh error sebesar 0,0580 yang dimana hasil tersebut termasuk hasil yang baik dikarenakan kurang dari 2%. Step yang selanjutnya yaitu define load combination. Memberikan kombinasi pembebanan seperti yang tertera pada layar dan dilanjutkan dengan mendefinisikan faktor pembebanan yang dipakai. Step yang 11 yaitu menjalankan program model SAP yang telah kami definisikan dan kemudian nantinya dapat diperoleh bending moment diagram dan normal force diagram dari berbagai kombinasi pembebanan. Berikut merupakan gambar BMD dan NFD dari
Bebanan load combination 1,2 dead load ditambah 1,2 additional dead load ditambah 1,6 live load. Yang selanjutnya merupakan BMD dan NFD dari load combination 1,4 live load. Yang selanjutnya load combination 1,2 dead load ditambah 1,2 additional dead load dan beban gempa. Yang selanjutnya yaitu dengan load combination dead load ditambah additional dead load dan ditambah 0,3 kali live load. Yang terakhir merupakan load combination dari ASD yaitu dead load ditambah live load ditambah dengan additional dead load. Berikut merupakan PM ratio dari analisis SAP 2000 dari portal yang kami definisikan tadi. Selanjutnya, kami melakukan analisis manual balok, di mana dapat kami ketahui data profil baja yang kami gunakan, yaitu profil baja WF 250 dikali 250, dan mutu baja yang kami gunakan, yaitu BJ 37. Selanjutnya, kami menentukan faktor kekakuan baja kolom. Berikut data yang digunakan untuk menghitung effective length. Berikut ini merupakan nilai effective length yang kami dapatkan dari effective length chart untuk portal bergoyang. Selanjutnya, nilai K tersebut dapat digunakan untuk mencari lambda yang nantinya digunakan untuk melakukan cek elastisitas kolom. Dari hasil hitungan diketahui bahwa kolom tidak elastis. Selain itu, nilai K juga dapat digunakan untuk menghitung flexural buckling strength, yaitu FE dan FCR. Flexural buckling strength ini merupakan salah satu parameter untuk menghitung kuat tekan nominal atau PN. Dari perbandingan hitungan nominal dan analisis SAP didapat error untuk nilai PN sebesar 1,687% yang masih termasuk baik karena kurang dari 2%. Setelah itu, kami menghitung kuat lentur rencana nominal atau NN, di mana ditinjau dari cek tekuk lokal, bagian sayap dan badan baja termasuk kompak. Dan dari hitungan manual dan analisis SAP didapatkan nilai error untuk momen nominal atau MN sebesar 0,00001186% yang mana masih tergolong baik karena lebih kecil dari 2%. Selanjutnya, kita cek lateral torsional buckling, yang mana dari hasil perhitungan LB lebih kecil daripada LP yang menunjukkan plastis sempurna sehingga kondisi LTB tidak berlaku. Kemudian, kami menentukan gaya geser ultimate, momen ultimate, dan gaya aksial ultimate. Nilai VU, MU, dan PU didapat dari maksimum gaya dalam berbagai kombinasi beban yang digunakan seperti tabel berikut. Setelah itu, kami menghitung faktor amplifikasi. Faktor amplifikasi ini digunakan untuk menghitung momen pada komponen struktur bergoyang. Dari perhitungan didapatkan momen sebesar 40,81 kN. Di mana langkah terakhir yaitu kami melakukan cek geser nominal, di mana dari analisis cek kelangsingan badan diketahui bahwa badan kolom tidak langsing. Kemudian dilihat dari flowchart berikut ini, flowchart gaya geser lentur berikut ini digunakan untuk menghitung nilai VN, di mana nilai VN yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan analisis hitungan SAP dan didapatkan error sebesar 0% yang menunjukkan perhitungan sudah akurat. Setelah itu, kami melakukan analisis manual balok, di mana diketahui data profil balok ini yaitu baja WF 450 dikali 200 dan mutu baja yaitu BJ 37. Setelah itu, kami menghitung kuat lentur rencana nominal atau MN ditinjau dari cek tekuk lokal, di mana bagian sayap dan badan baja termasuk kompak. Dari hitungan
manual dan analisis SAP didapatkan error momen nominal sebesar 0,000107%, yang mana masih tergolong baik karena lebih kecil dari 2%. Selanjutnya, kita cek lateral torsional buckling, yang mana dari hasil perhitungan LB lebih besar daripada LP dan kurang dari LR. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi LTB berlaku. Untuk momen LTB didapatkan hasil 275, yang mana masih aman karena lebih kecil dari nilai momen nominal hitungan. Kemudian kami menentukan gaya geser ultimate atau VU, momen ultimate atau MU, dan gaya aksial ultimate atau PU. Nilai FU, MU, dan PU didapat dari maksimum kombinasi beban yang digunakan seperti tabel berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu kami menghitung cek geser nominal. Dari analisis cek kelangsingan badan diketahui bahwa badan balok langsing. Kemudian dilihat dari flowchart, gaya geser lentur digunakan untuk menghitung Vn. Nilai Vn yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan analisis hitungan SAP dan didapatkan error sebesar 0%, yang mana sudah akurat. Dan langkah terakhir, kami melakukan cek terhadap lundutan dengan kombinasi beban AST. Digunakan komponen struktur dengan beban tidak terfaktor berupa balok biasa sehingga beban tetapnya L/240. Setelah dicek menggunakan defleksi dari SAP, diketahui bahwa kondisi baloknya aman. Kemudian perancangan sambungan. Langkah pertama yaitu menentukan titik sambungan yang akan ditinjau. Untuk bagian yang kami tinjau ditandai dengan kotak merah. Sambungan yang digunakan adalah sambungan sederhana dengan tipe tumpu. Langkah berikutnya menentukan gaya geser ultimate atau VU, momen ultimate atau MU, dan gaya aksial ultimate atau PU. Gaya-gaya dalam tersebut didapatkan dari hasil pemodelan struktur menggunakan SAP 2000. Gaya dalam yang digunakan adalah gaya dalam pada elemen balok yang terletak di sambungan. Selanjutnya, menentukan material dan section properties dari baut yang akan digunakan. Jenis baut yang kami gunakan adalah A490. Dari BSNI didapatkan diameter baut sebesar 36 mm. Jarak baut ke tepi minimum untuk baut diameter tersebut adalah 46 mm. Untuk jumlah baut yang kami gunakan adalah 8 buah. Langkah berikutnya yaitu menentukan material dan section properties pelat ujung balok. Mutu pelat yang kami gunakan adalah BJ37 yang mana memiliki tegangan leleh 240 MPa dan tegangan putus 370 MPa. Untuk tinggi dan lebar pelat didapatkan dari dimensi profil balok, di mana balok yang kami gunakan yaitu WF 450 dikali 200 mm. Untuk nilai lebar luasan tekan didapat dari 0,75 lebar pelatnya. Dan untuk tebal pelatnya digunakan 8 mm. Selanjutnya menentukan letak garis netral. Untuk menghitung letak garis netral memerlukan jarak vertikal baut dan lebar luasan tarik menggunakan persamaan berikut ini. Kemudian, garis netral dicari dengan persamaan kesetimbangan momen. Dari persamaan tersebut didapatkan letak garis netralnya 336,515 mm. Setelah itu, menentukan tegangan lentur yang terjadi. Kami menggunakan fitur Gaussic pada Excel dengan data MU yang ada untuk mencari tegangan 1. Didapatkan 220,42 MPa. Selanjutnya mencari tegangan 3 dengan persamaan berikut, sehingga menghasilkan nilai 74,33 MPa. Kemudian menentukan nilai tegangan putus atau FU yang digunakan. Karena nilai FUB sama dengan FUP, maka nilai tegangan putus yang digunakan adalah 370 MPa. Kemudian menentukan gaya tarik maksimum baut. Gaya yang dipukul baut teratas yang paling besar dan yang dipukul satu baut pada baris teratas dicari dengan persamaan berikut. Kemudian, kuat tarik rencana satu baut ditentukan. Lalu cek keamanan baut terhadap gaya tarik yang terjadi.
Dari analisis hitungan, dapat diketahui bahwa rencana baut yang digunakan aman dan memiliki efisiensi kekuatan tarik sebesar 32,53%. Langkah berikutnya adalah menentukan gaya geser baut. Hitung gaya geser yang dipikul baut dan kuat geser rencana untuk satu baut. Setelah itu, cek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi. Baut yang kami tinjau termasuk aman dan memiliki resiko gaya geser sebesar 5,08%. Selanjutnya menentukan gaya tumpu baut. Kuat tumpu rencana dihitung menggunakan persamaan yang tertera. Kemudian cek keamanan baut terhadap gaya tumpu yang terjadi. Dari perhitungan diketahui bahwa baut aman dan memiliki rasio gaya tumpu sebesar 73,94%. Terakhir adalah kombinasi gaya tarik dan geser. Tentukan nilai parameter FRV dan tegangan tarik yang dimodifikasi atau F aksen NT. Kemudian bandingkan nilai FNT dan F aksen NT. Karena nilai FNT lebih kecil dari F aksen NT, maka yang lebih menentukan adalah tarik. Kemudian, hitung kuat tarik nominal satu baut dan cek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi. Baut yang ditinjau termasuk aman dan memiliki efisiensi kekuatan tarik sebesar 32,53%. Dan berikut adalah gambar hasil desain sambungan yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.